Right to be forgotten yang berkaitan dengan bagaimana nih kalau produk halal, ya, kalau produk halal itu dijamin prosesnya sehat, kepastiannya, dan perlindungan kepada konsumen. Nah, tiba-tiba produk ini, karena produk kan bukan difitnah ya, dinaikin ke atas, dicemarkan lewat media digital. Nah, sehingga brand ini menjadi bisa dibayangin ya. Nah, makanya bagaimana cara menghilangkan atau melindungi yang sudah tercemar itu. Nah, ini ilmunya the right to be forgotten yang memang mudah diatur di dalam Undang-Undang ITE, ya, informasi transmisi elektronik, tetapi amat sulit mengatasinya. Karena apa? Media digital ini kan lost border, tidak ada sekat, tidak ada batas. Sudah di take down oleh pelaku, tapi sudah nempel di tempat lain dan seterusnya, bahkan mungkin di negara lain. Nah, inilah sedang dialami problem ini oleh Claremont, ya, sebuah brand yang telah memperoleh sertifikasi halal. Kalau sudah memperoleh sertifikasi halal itu artinya produk ini sudah melewati proses-proses pemeriksaan yang rigid, mulai pemeriksaan bahan sampai scientific judgment. Scientific judgment itu artinya bahwa produk itu telah sesuai dengan secara sains maupun fikih agama, ya, Islam itu dia adalah produk yang tidak tercemar dengan kandungan babi maupun alkohol. Nah, kemudian produk ini, ya, yang sudah sertifikasi halal ini, ya, dengan nomor banyak panjang, yang belakangnya 125, merek brand Claremont, itu dicemarkan bahwa produknya itu mengandung tidak higienis lah ya, ada cicak segala macam lah gitu kira-kira ya. Nah, ini. Nah, sebelumnya saya kenalkan dulu sebelum serius. Ini di samping saya Iksan Abdullah, ya, Dr. Iksan Abdullah SMH. Saat ini mendampingi beliau karena berkaitan dengan produk halal, ya. Jadi saya sebagai orang yang memahami di bidang halal dan pertama kali yang mempelajari ilmu halal sampai mendalam itu, mungkin di Indonesia saya yang sampai di tingkat doktoral ya. Jadi saya dokter pertama di Indonesia yang menggeluti bidang halal, sehingga kalau ada yang disentuh soal halal, saya akan naik ke atas, ya. Nah, ini yang di samping saya pemilik brand Claremont, mungkin sudah tahu semua, produknya adalah Kick. Nah, kalau mau lebaran, mau puasa nih, laris produknya beliau. Nah, di samping kiri saya itu lawyernya Bu Susan, namanya yang lagi ngetren, udah selesai ya, Presiden Reagan. Bu Susan ini produknya yang namanya Claremont itu telah dicemarkan oleh orang yang namanya William Codblue, blogger yang kerjanya viewer, kemudian ya coba mereview tanpa izin babi bu dengan pemiliknya, ya kan, memperoleh data dari pihak lain, kita nggak tahu, tiba-tiba naikin hasil viewernya itu ke medsos, ya, dan jutaan orang telah mengunduh postingan dia, ya, yang intinya bahwa Claremont itu produknya tidak layak, itu intinya. Nah, kalau kata-kata tidak layak kan banyak sekali nih. Nah, bagaimana mungkin produk yang tidak layak mendapatkan sertifikasi halal? Karena di dalam manajemen sertifikasi halal itu ada namanya SJH, Sistem Jaminan Halal. Ada orang yang ditempatkan di sana yang daily, day to day itu memantau bagaimana proses itu sesuai tidak dengan sertifikasi halal. Jadi nggak mungkin nggak layak gitu. Nah, kemudian yang bersangkutan kita beritahu kalau itu bukan produk kita. Nah, setelah mereka pelajari, wah, menyesal mereka itu.
si Code Blue bilang Code Blue itu menyesal, akhirnya minta maaf. Tapi sebelum minta maaf dia minta uang. Bayangin coba. Jadi sekarang menjadi modus viewer itu ya untuk menekan orang lain ya, produsen, untuk diperas, dimintain uang. Nah, dengan dalil apa? Bahwa kalau kita mau take down itu postingan, maka Anda harus mengangkat saya jadi konsultan dan membayar 350 juta. Nah itu. Jadi memang ini modusnya sudah memeras. Nah, karena ya kalau Ibu Susan diperas, kira-kira gimana? Nanti produsen lain juga diperas nih, ya nggak? Jadi jangan sampai ada pemeras-pemeras lain. Maka oleh Pak Regan, ya, perbuatan itu dilaporkan di di Mabes Polri, Direktorat Cyber Bareskrim Mabes Polri. Nah ini ya, laporannya tentang apa? Tentang pencemaran produk di ruang digital yang merugikan orang lain. Seolah-olah dia mengunggah video, seolah-olah benar, berrekayasa bahwa itu produk Claremont, padahal bukan. Sehingga publik mempercayai bahwa oh Claremont seperti itu, kira-kira begitu. Dengan pasal 29 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Nah, insya Allah nanti beliau akan belajar bagaimana supaya menjadi orang yang baik. Kalau mau jadi viewer ya viewer, tentu udah kita ingatkan, beliau masih pongah ya. Mungkin nanti yang mengingatkan adalah Mabes Polri. Nah, itu saja dari kami sebagai pengantar. Nah, Ibu Susan akan bercerita tentu sebagai orang yang membidani lahirnya Claremont dari bayi, ya kan, sampai besar. Nah, itu tentu penuh dengan darah dan air mata, ya. Dan juga ada sukanya juga. Nah, itu karena membangun perusahaan itu sama dengan mengasuh anak dari mulai lahir sampai bisa berjalan sampai besar. Nah, silakan Bu Susan, nanti juga Pak Regan barangkali menambahkan untuk urusan ini, karena yang lebih dari hatinya beliau itu yang tahu bagaimana deritanya seorang usahawan ya. Tidak dibegitukan saja nih, susah keadaan sekarang usaha. Ya apalagi dijelek-jelekan dan seterusnya. Kita ini lagi memang kurang baik-baik aja ekonomi kita dengan keadaan baik saja, apalagi kalau usahanya diperas-peras seperti ini. Silakan Bu Susan. Ya, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih ya, Mabes Polri telah mendukung LP dan sudah diterima dengan baik. Selama 1 tahun kami sangat menderita. Ya, para karyawan juga sangat simpatis karena banyak sekali karyawan yang ingin bekerja, dan sayangkan sekali pada saat penjualan kami drop dan influencer food review yang mencemar nama baik pengusaha dan juga brand itu menurut saya harus dihentikan di negara kita, karena negara kita harus maju. Kita memberikan pekerjaan ke banyak orang dan kita harus berjuang bersama ya, dan menegakkan hukum kepada orang yang merugikan. Nah, kerugian kami itu bukan kecil ya, karena pada saat kami dicemar itu pas peak season, di mana kami sudah menyediakan ribuan stok ya, ratusan juta, miliaran inventory, yang mana setelah season itu tidak terjual. Tapi kita tetap harus bayar semua supplier, karyawan, dan hidup sebagai pengusaha itu nggak gampang. Seperti apa yang Pak Iksan katakan, ya, kita jatuh bangun untuk mendapatkan kepercayaan. Ya, semena-mena kita dijatuhkan begitu saja. Ya. Nah, sekarang saya ingin hukum yang bercerita ini bagaimana ke depannya. Saya sih berharap bahwa tidak ada lagi pengusaha yang dicemar nama baiknya di sosmed ya,
Dan kalau bisa, saya yang terakhir deh. Hmm. Itu pesan saya kepada semua. Terima kasih. Pak Rekan, ada? Terima kasih Bu Susan. Silakan. Baik, saya menambahkan saja. Terima kasih rekan-rekan media semua di sini sudah hadir. Saya lebih akan menjelaskan lebih ke teknis pelaporan. Jadi yang kami laporkan di sini yang bersangkutan inisial CB, nama aslinya WA, itu kami laporkan di Mabes Polri. Kami berterima kasih kepada SPKT Mabes Polri telah menerima laporan kami dengan baik. Nah, laporannya itu ada dua. Yang pertama itu pasal 29. Mengapa kita masukin pasal 29 ini setelah kita berkomunikasi dan berkonsultasi dengan ahli? Memang pasal 29 ini bisa diterapkan, mengingat sekarang itu kurang adanya perlindungan hukum dengan dicabutnya pasal 27 itu hanya boleh untuk perorangan, sehingga kami badan hukum ini istilahnya kita melakukan ngulik hukum gitu, mencari suatu hukum apa yang bisa dikenakan terhadap pelaku-pelaku yang mencemarkan badan usaha. Oleh karena itu kami setelah berdiskusi panjang Pak Iksan dengan beberapa ahli juga, mendapatkan LO dari mereka juga, kami memutuskan menerapkan pasal 29 dan pasal 35. Mengapa? Karena pasal 29 itu erat kaitannya dengan cyberbullying atau adanya mungkin di situ pemerasan yang dilakukan oleh influencer ini. Kenapa? Karena memang modusnya itu konsultasi ya Bu ya. Awalnya bahkan ditawarkan senilai 600 atau 650 juta. Kemudian dengan dalih, saya kasih diskon, menawarkan kembali 350 juta. Yang buat kami itu sebenarnya bukan penawaran yang baik, tapi merupakan suatu bentuk pemerasan yang kita sebut sebagai preman digital sekarang gitu. Jadi yang itu pertama, dan yang kedua adalah pasal 35. Kenapa? Karena ada manipulasi data otentik. Contohnya, klien kami dituduhkan menyerahkan kue-kue yang sudah berjamur dan busuk ke panti asuhan. Contohnya yang pertama. Dan yang kedua, menggunakan topper itu yang bekas kena tangan, kemudian disimpan di atas cake terus dijual. Padahal itu sebenarnya hanya untuk display. Jadi banyak sekali data-data dan informasi yang tidak sesuai dengan kebenarannya yang disebarkan oleh orang bersangkutan. Gitu. Dan yang ironi adalah ketika kami waktu kemarin ini sempat melaksanakan mediasi, ternyata yang bersangkutan tidak juga memiliki kemampuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami klien kami gitu. Jadi kami menghimbau juga untuk para influencer lainnya, ketika diberikan kepercayaan oleh masyarakat menjadi influencer itu lebih bijaksana dan lebih berhati-hati lagi dalam membuat konten gitu. Karena satu ketikan jari Anda atau rekaman Anda itu menghancurkan reputasi brand yang sudah berpuluh-puluh tahun gitu, dan mengembalikan itu sulit. Jadi saya berterima kasih juga di sini dari Pak Iksan sudah membantu klien kami juga untuk mendapatkan the right to be forgotten atas sesuatu yang memang salah dan tidak dilakukan oleh klien kami gitu. Dan kami harap kedepannya masyarakat Indonesia pun bisa percaya lagi, trust lagi terhadap brand Claremont ini. Begitu sih teman-teman. Jadi berdasarkan audit yang telah kami lakukan internal, kurang lebih itu sekitar 5 miliar ya, Ya. 5 miliar Bahkan rupiah, lebih, bahkan lebih. Per kejadian itu Pak. Jadi setelah itu diposting, sales itu hampir tidak ada ketika peak season. Dan bayangkan ya teman-teman media, yang dijual sama kami itu produk yang cepat rusak istilahnya, seperti cake, itu kan dekat sekali masa expirednya. Jadi dengan kejadian tersebut kerugian hampir 5 miliar dan untungnya klien kami belum sempat menyerahkan apapun kepada reviewer influencer ini karena waktu itu kondisinya berat Pak. Kebayang setelah kita kehilangan penjualan sebegitu besar, malah dimintakan lagi uang consultation, apalagi startnya 600 juta lebih begitu kan. Itu sangat merugikan. Dan barang bukti yang kita masukkan itu diantaranya ada banyak tangkapan layar. Juga kami sudah menyerahkan satu sudah apa belum Pak yang Sudah. HP itu udah ya? Ya sudah. Dipakai untuk mendownload secara langsung dari akun tersebut yang memposting beberapa video, termasuk Pak di situ ada juga yang ditantang balik gitu. Brand CT ya gitu, tunjuk-tunjuk gitu ya. Jadi itu sudah kita rekap semua. Nah, kita serahkan semua ke Mabes Polri. Begitu sih. Oke. Dan mana Dek? Saya dari iNews. iNews, iNews pakar Mobile. awal. Pakar itu ada dua, pakar dan pakar Jo. Nah, saya yang pakar. Jadi yang pasti yang namanya sertifikasi halal itu
tujuannya adalah perlindungan kepada konsumen sekaligus produsennya, ya kan, kepastian hukum, ya, dan transparansi dalam rangka makosid syariah. Artinya tujuan dari sertifikasi halal itu sebenarnya melindungi jiwa raga kita biar selamat. Nah itu, maka ini masuk ke kewajiban halal di 2024 kemarin Oktober, tapi ditunda sampai 2026 Oktober ini, sebentar lagi nih. Nah, karena beliau ini sudah produknya sudah sertifikasi halal, ya, maka nggak ada keraguan sama sekali. Konsumen tidak perlu ragu dan lain-lain. Karena apa? Produk yang telah disertifikasi halal, ya, maka di dalam usahanya itu ada orang yang disebut dengan penyelia sebagai orang yang ditempatkan memegang sistem jaminan halal. Jadi dari mulai membeli produk sampai processing, sampai packaging, sampai display, karena halal itu from farm to fork, ya kan? Itu semuanya pasti halal. Ada satu aja yang lompat, itu pasti disubmit, tidak akan bisa halal. Maka ada orang satu namanya penyelia halal. Nah, jadi kami mungkin sudah berkoordinasi bahwa sertifikasi halalnya Claremont ini sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang sekarang jadi badan. Nah itu dulu di Kementerian Agama kan. Nah jadi sudah sah absah beliau sebagai pemegang sertifikasi halal sampai nanti apabila ada sesuatu ditinjau ulang. Selama itu belum, nggak bisa oleh Code Blue. Maka seorang Code Blue yang masuk kemudian ngaco di situ, ya dia harus diingatkan kalau produk yang bersertifikasi halal itu sudah clear, nggak akan ada itu yang namanya kotoran misalnya atau cicak atau apalagi kecoa atau apa, nggak ada proses itu, gitu ya, karena memang sedemikian rigidnya sertifikasi halal. Nah, yang berkaitan dengan apa tadi? Waktu ya? Ya. Nah, Ibu yang menjawab. Peristiwa ini kan dimulai dari pertengahan November tahun 2024. Saya sudah juga tampil di channel Grace Tahir menceritakan dari awal sampai akhirnya. Ini sebetulnya ya melebihi food review, karena ini seperti food review dengan satu tujuan. Pada saat kita mendapatkan food review yang mencemar nama baik kami baik hati untuk menjelaskan. Mungkin ada kesalahpahaman atau ada miskomunikasi. Tim saya sudah bertemu dengan Pak William. Nah, namun pada saat pertemuan tersebut dikatakan, oh, wah maaf ya, saya rasa bersalah juga katanya. Wah, kalau saya tahu, saya nggak akan unggah. Bagaimana kalau kita kerjasama untuk memulihkan nama baik? Wah, kita merasa semangat ya. Tahu-tahunya dikasih konsultan fee 350 juta. Ya, dan yang mana pada saat kita mengeluh, kok bisa begini? Ya, rate saya 650 katanya. Nah, jadi kalau saya lihat ini bukan food review, ini ada niat dan tujuan yang berbeda. Nah, saat kami merasa oke, kami akan menjelaskan kepada publik ya bahwa ini tidak tepat ya, kejadiannya begini, kita sudah unggah videonya, namun kita diserang. Satu hari mungkin bisa sampai 600 buzzer, dan kami pun investigasi siapa buzzer-buzzer ini. Semuanya kosong kalau kita lihat. Nah, ini kan jadi diserang ya oleh seseorang yang punya modal untuk membayar buzzer, untuk merusak reputasi pengusaha. Wah, saya rasa ini tidak boleh terjadi lagi di negara kita, karena pengusaha itu adalah pilar-pilar ekonomi kita, yang memberi makan, yang memberi kehidupan ke banyak orang, membayar pajak ya, dan kami pun bayar pajak sewa ya, gaji. Nah,
itu sangat tidak benar untuk ya membiarkan influencer untuk menyerang perusahaan. Jadi periode penyerangan itu dari November, pertengahan November terus sampai dengan Februari akhir, ya, di mana Pak William akhirnya ya memberi pernyataan maaf. Namun pernyataan maaf itu juga dengan pakaian badut ya, di mana banyak customer kami pada bingung ya dan tidak percaya. Dan banyak yang cancel, bahkan sudah bayar mengembalikan barang. Itu sangat menyedihkan kami. Jadi kami ya seluruh tim kami juga sangat sedih pada saat itu. Bagaimana kerja keras kami bisa begitu saja ya dirusak dalam satu malam ya, atau satu periode. Jadi inilah ceritanya di mana saya ingin fight keadilan untuk Claremont, bukan saja untuk Claremont, juga saya ingin mewakili semua pengusaha. Jangan sampai ini terjadi lagi. Itu maksud saya. Nah, satu hal, adik-adik semua, teman-teman media, kalau orang dilindungi kan ya, undang-undang ITE dengan the right to be forgotten, maka pemerintah nih yang telah mengeluarkan sertifikasi halal, ini bagaimana perlindungan terhadap produsen yang dicemarkan. Betul. Ini baru kali terjadi nih. Ya. Jadi maka penting juga di forum ini agar ikut dong, turun tangan negara ini, nyelamatin. Minimal ya dari awal sudah tahu nih ada kejadian begini, take down kan. Kau take down itu si William Code. Kalau tidak persoalan dengan negara ini, kan begitu. Jadi jangan menerbitkan sertifikasi halal, kita sudah ikutin semua proses jenjang. Iya. Kemudian ketika produk atau produsen itu di difitnah seperti dicemarkan ya, kemudian cicing wae kecak orang Sunda ya, diam-diam saja, diam-diam baik. Nah itu gimana? Saya kira penting buat Babe Haikal nanti. Bagaimana Be? Kalau ini nih seperti ini kasusnya, negara apa kontribusinya? Penting nih saya kira ya. Ada. Ini kalau nggak salah ini kan sebenarnya kasusnya sudah sempat dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan, bukan? Apakah ada perbedaan atau kenapa sampai dilaporkan lagi ke Barreskrim? Iya, mungkin saya silakan. Jadi terkait laporan di Jakarta Polres Metro Jakarta Selatan itu, pasal yang diterapkannya memang waktu itu kurang tepat, sehingga kami putuskan untuk menaikkan laporan tersebut ke Barreskrim Polri, dan yang Jakarta Selatan itu sudah statusnya sekarang sudah dicabut. Kami sudah konsultasi juga bahwa pelaporan ini sepenuhnya berbeda pasalnya. Waktu itu 28 ayat 1 kalau tidak salah. Sekarang kita laporkan itu sebenarnya bukan pencemaran nama baik Pak, biar tadi diklarifikasi ya, karena pencemaran nama baik untuk perusahaan kan tidak bisa ya. Jadi yang kita laporkan itu adalah yang pertama adanya informasi yang data otentik yang direkayasa. Yang pertama, dan yang kedua istilahnya itu untuk memudahkan kita semua adanya cyberbullying lah gitu. Cyberbullying istilahnya gitu. Jadi dibully secara online gitu terhadap klien kami. Begitu sih. Masih ada? Cukup? Oh ya silakan. Proses hukum yang di Barreskrim Polri sendiri sekarang kelanjutannya seperti apa? Apakah yang bersangkutan udah memberikan keterangan atau dipanggil untuk pemeriksaan atau belum? Kita baru LP itu tanggal 2. Mungkinan kita tunggu SPDP-nya nanti kan ditunjuk unit Pak. Jadi kita hari ini mengundang media itu untuk memberitahukan, karena kenapa lucunya Pak, karena di media sosial itu netizen yang lebih kepo istilahnya terhadap proses kami. Jadi kalau kita lihat di TikTok yang bersangkutan itu netizen nanya terus, ini gimana nih proses dengan Claremont, gimana nih? Sebenarnya saya juga melihat tuh gemes pengen balas kan gitu, tunggu aja tanggal mainnya begitu kan Pak. Cuman ya kita baru masukkan laporan itu diterima itu LP tanggal 2 Februari kemarin, jadi kita tunggu sama-sama prosesnya bagaimana kelanjutannya di Mabes Polri. Mudah-mudahan segera yang bersangkutan bisa segera dipanggil, bahkan lebih bagus kalau akunnya itu bisa diamankan ya, sesuai yang tadi Pak Iksan bilang gitu, diamankan sebagai barang bukti juga biar tidak ada korban lain gitu sih. Baik. Jadi menjelang Ramadan ini belum bisa berbuat apa-apa ya?
menjelang Ramadan ini. Sama Kan produk halal Pak. Iya. Belum bisa apa-apa ya Pak? Masih menunggu proses pelaporan atau gimana Pak? Masih produksi nggak Bu? Oh, tetap produksi. Untuk Ramadan ya? Untuk Ramadan, dan teman-teman kalau mau nyicip-nyicip bisa datang. Jangan khawatir soal itu. Produk terbaru